Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Kalkulus 2 atau K2, pertemuan kedua, saya akan bahas mengenai barisan dan deret tak hingga. Oke, itu kira-kira materi utama yang ada di video review kali ini. Saya akan mulai pertama dari barisan tak hingga. Jadi barisan tak hingga sesuai dengan yang namanya tidak hingga, unlimited. Jadi di mana barisan tak hingga dengan simbolnya SN, misalnya N ini S1, S2, S3 sampai N ya. Itu adalah suatu fungsi dari N di mana domainnya, daerah asalnya adalah himpunan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Contohnya, bila ada fungsi 1 per 1 plus N, di mana N sama dengan 1, 2, 3, seterusnya, maka barisnya menjadi 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Maka, baris tersebut bisa disebut sebagai baris tak hingga karena tidak ada batasnya. Oke, itu kira-kira supaya lebih kebayang mengenai barisan tak hingga ini. Contoh lainnya, seperti ini. Aduh maaf ini kurang rapi ya, jadi saya potong dari Word-nya langsung ke PowerPoint, jadinya kelihatan ya background-nya nggak menyatu. Tapi nggak apa-apa lah ya, masih kebaca. Oke, kembali ke topik. Ini contoh-contoh barisan tak hingga. Ada 6 contoh ya, misalnya untuk 1, 2, 3, 4 UN, UN-nya sama dengan N. Lalu 3, 6, 9, 12 sampai UN, UN-nya 3N. Jadi masukinnya N-nya 1, 2, 3, jadi 3, 6, 9, 12 sampai tidak terhingga. Atau bisa juga 1, setengah, sepertiga, seperempat makin kecil sampai UN, UN-nya 1 per N gitu ya. 1, 4, 7, 10, 13, ini fungsinya AN, ini sama dengan 3N minus 2, di mana N-nya lebih besar dibanding 1 gitu ya, supaya yang pertama 1, atau yang kelima 0, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, di mana fungsinya sama dengan AN sama dengan 1 dikurangi 1 per N, dengan kondisi N-nya lebih besar dari sama dengan 1. Terakhir, yang mungkin yang persyaratan yang paling banyak ini 0, 3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, 4 per 5, 7 per 6, 6 per 7. Jadi makin pusing, tapi ini ada polanya tetap, di mana Bn itu sama dengan 1 plus minus 1 pangkat N dikalikan 1 per N. Ya, agak pusing ya, tapi inilah yang membentuk pola-pola atau baris seperti ini. 3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, 4 per 5, 7 per 6, 6 per 7, dan seterusnya. Dengan kondisi N lebih besar dari sama dengan 1. Oke, ini contoh-contoh baris tak hingganya. Next adalah konvergen dan divergen. Jadi, barisan itu bisa disebut konvergen dan juga bisa disebut divergen. Jika suatu barisan memiliki limit atau memiliki batasan, maka disebut barisan konvergen. Misalnya baris S dikatakan konvergen, limit N mendekati tak hingga, di mana Sn sama dengan S. Jadi ada limit, si S ini adalah limitnya dari Sn. Sedangkan jika suatu barisan tidak memiliki limit atau unlimited, maka disebut divergen. Contohnya, baris S dikatakan divergen apabila limit N mendekati tak hingga, Sn sama dengan tak hingga. Jadi kalau ini ada limitnya sama dengan S, kalau ini limitnya tidak hingga. Gitu. Oke, itu untuk konvergen dan divergen. Next adalah deret tak hingga. Jadi kalau tadi baris tak hingga, ini adalah deret tak hingga. Deret adalah ya advance-nya dari baris. Jadi kalau deret adalah jumlah dari barisan. Seperti ini sigma infinity n sama dengan 1 Sn sama dengan S1 ditambah S2 tambah S3 sampai seterusnya Sn. Oke, jumlah dari barisan gitu. Disebutnya deret tak hingga, kenapa? Karena ya tak hingga. Karena unlimited, jadi karena barisnya tidak terbatas, makanya sebutnya deretnya tak hingga juga. Oke, nyambungnya ke situ ya. Lalu, jumlah parsial ke N dari deret atau Sn itu merupakan jumlah deret hingga suku ke N. Jadi, kalau dinotasikan Sn sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan An. Jadi ada juga deret dengan jumlah parsial, di mana S1-nya S1, S2-nya S1 plus S2, S3-nya sama dengan S1 plus S2, S3, dan seterusnya. Sehingga Sn itu sama dengan S1 plus S2 plus S3 sampai dengan Sn. Itu kira-kira bayangan atau definisi mengenai deret tak hingga ini. Nah, next,
Deret juga sama, ada yang konvergen dan ada yang divergen. Jadi, jika limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan S, suatu bilangan hingga sehingga deret dinyatakan konvergen. Dengan S adalah jumlahnya ini, jumlah dari deretnya. Tapi kalau jika limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan tidak ada, maka deret dinyatakan divergen. Oke? Itu bedanya. Kalau yang tadi kan barisan divergen, Sn-nya tidak terhingga. Tapi kalau ini limitnya itu tidak ada, maka deret dinyatakan divergen. Oke? Mirip-mirip tapi beda dikit lah. Lalu untuk berikutnya adalah ini dia. Ada yang namanya uji konvergen dan divergen dari deret. Jadi untuk pengujian konvergen atau divergen dari deret, ada 3 uji yang bisa digunakan, yaitu adalah uji integral, uji banding untuk konvergensi dan divergensi, dan terakhir adalah uji rasio. Oke? Saya bahas pertama mengenai uji integral. Aduh ini ya kurang rapi tapi nggak apa-apa lah, kebaca ya. Jadi misalkan Fn fungsi n menyatakan suku umum Sn dari deret sigma Sn yang suku-sukunya semua positif. Jika Fx lebih besar dari 0 dan tidak pernah naik dalam interval x lebih besar dari c, ini dibacanya c ya, xi, c. Di mana c adalah suatu bilangan bulat positif, maka deret sigma Sn konvergen atau divergen tergantung kepada apakah integral c dan infinite positif ini fx dx ada atau tidak ada. Oke, itu by definition-nya. Supaya lebih kebayang, mari kita lihat contohnya. Ya, ini sudahlah harap maklum saja ya, minimal masih kebaca lah. Walaupun kelihatan emang nggak rapi, tapi ya so be it. Jadi contoh uji integral. Selidiki konvergensi dari 1 per akar 3 plus 1 per akar 5 plus 1 per akar 7 plus 1 per akar 9 dan seterusnya dengan menggunakan uji integral. Seperti ini solusinya. Jadi Fn sama dengan Sn sama dengan 1 per, ini kita cari dulu fungsinya, 1 per akar dari 2n plus 1, di mana n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita coba jadikan Fx sehingga menjadi sama dengan 1 per akar 2x plus 1. Pada interval x lebih besar dari 1, Fx itu lebih besar dari 0 dan menurun jika x-nya naik. Ambil C-nya sama dengan 1 dan kita lihat integral 1 sampai dengan positif unlimited fx dx itu sama dengan limit u unlimited positif integral 1 sampai u dx per akar 2x plus 1 itu sama dengan limit u sama dengan u mendekati infinity akar 2x plus 1 di mana batasnya adalah u dari 1 sampai u. Sehingga limit u mendekati infinity adalah akar dari 2u plus 1 minus akar 3. Sama dengan infinite. Nilainya tidak ada, jadi deretnya adalah deret divergen. Oke, dilihat dari situ nilai dari ininya. Kalau infinite atau tidak ada, maka deretnya adalah deret divergen. Oke. Next adalah uji yang kedua. Uji banding. Jadi ada 2 uji ya untuk uji banding ini. Ada uji banding untuk konvergensi dan uji banding untuk divergensi. Jadi untuk yang konvergensi, suatu deret positif sigma Sn itu adalah konvergen jika setiap suku yang mungkin sudah sejumlah berhingga adalah lebih kecil atau sama dengan suku yang bersesuaian dari suatu deret positif konvergen yang diketahui sigma Cn. Kalau yang divergensi, suatu deret positif itu sigma Sn adalah divergen jika setiap suku yang mungkin sesudah sejumlah berhingga adalah sama dengan atau lebih besar dari suku yang bersesuaian dari suatu deret positif divergen yang diketahui sigma Dn. Oke, supaya lebih jelas kita lihat lagi contohnya. Jadi selidiki konvergensi dari deret ini 1 per 2 tambah 1 per 5 tambah 1 per 10 tambah 1 per 17 sampai ini rumusnya atau persamaannya 1 per n kuadrat plus 1 sampai tidak terhingga dengan uji banding. Jadi kita buat dulu deretnya 1 per 2 plus 1 per 5 dan seterusnya, di mana suku umumnya sama dengan Sn sama dengan 1 per n kuadrat plus 1 itu kita jadikan lebih kecil dari 1 per n kuadrat. Jadi suku-suku deret ini itu adalah lebih kecil dari suku-suku deret 1 plus 1 per 4 plus 1 per 9 dari fungsi yang ini ya. Sampai dengan 1 per n kuadrat sampai seterusnya. Yang konvergen karena P-nya sama dengan 2 gitu ya.
Jadi deret yang diketahui juga konvergen, di mana di sini juga kita bisa pakai uji integral gitu ya, untuk uji banding ini. Oke? Next adalah uji rasio. Kalau uji rasio itu lebih simpel karena deret positif sigma Sn itu konvergen jika limit n mendekati tak hingga di mana Sn plus 1 per Sn itu lebih kecil dari 1 dan akan divergen jika limit n mendekati tak hingga Sn plus 1 per Sn itu lebih besar dari 1. Apabila sama dengan 1, jadi limit n mendekati tak hingga Sn plus 1 per Sn sama dengan 1, uji ini nggak bisa dipakai. Jadi hanya untuk yang jelas apakah lebih kecil dari 1, itu konvergen. Kalau lebih besar dari 1, sama dengan divergen. Kalau sama dengan 1, nggak bisa. Oke? Kita lihat contohnya. Dengan menggunakan uji rasio, selidiki konvergensi dari 1/3 plus 2/3 kuadrat plus 3/3 pangkat 3 plus 4/3 pangkat 4 dan seterusnya. Jadi kita lihat suku umumnya sama dengan Sn n per 3 pangkat n supaya dapat deret seperti ini ya. Maka Sn plus 1 sama dengan n plus 1 per 3 pangkat n plus 1. Kita lihat apakah lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1 perbandingan Sn plus 1 dibagi dengan Sn ini. Maka kita masukkan Sn plus 1 dibagi Sn sama dengan n plus 1 per 3 pangkat n plus 1 dikalikan 3 pangkat n per n, itu hasilnya sama dengan 3 n plus 1 per 3n. Oke, tinggal ini yang tersisanya. Maka limit n mendekati tak hingga Sn plus 1 per Sn dimasukkan ke sini sama dengan limit n mendekati tak hingga n plus 1 per 3n sama dengan ini n-nya hilang jadi 1, 3n-nya n-nya hilang jadi 1 per 3 gitu kan. Sama itu 1 per 3 itu lebih kecil dari 1 sehingga deretnya konvergen. Kan lebih simpel seperti itu. Jadi kita bandingkan saja Sn plus 1 bagi Sn. Kalau lebih kecil dari 1 konvergen, kalau lebih besar dari 1 divergen. Simple. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.